Jauh sebelum menjadi bagian dari negeri koloni Hindia Belanda, Surabaya merupakan sebuah kadipaten yang berpengaruh di wilayah Jawa bagian timur. Wilayahnya diperkirakan mencakup seluruh kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo saat ini, serta sebagian Kabupaten Gresik, termasuk Pulau Bawean. Sebagai bandar pelabuhan internasional, ia telah menjadi kawasan kosmopolitan dengan kehidupan perekonomian yang maju, sekaligus secara politis menjadi pemimpin dari semacam aliansi yang terdiri dari persatuan kadipaten-kadipaten di sekitarnya. Bagaimana riwayat Kadipaten Surabaya, yang dipimpin oleh para adipati laksana seorang raja, kemudian menjadi Kabupaten Surabaya yang terbagi dua antara keluarga Kasepuhan dan keluarga Kanoman, hingga hanya menyisakan kota Surabaya yang kini merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, adalah sebuah cerita panjang, yang, walaupun terdapat berbagai sumber dengan sajian data yang berbeda, cukup menarik untuk disimak penjabarannya. Sebelum jatuh ke tangan VOC pada abad ke-18, Surabaya merupakan bagian dari Kerajaan Singasari, Majapahit, dan kemudian Kesultanan Demak. Tanggal resmi hari lahir Surabaya yang diakui sampai saat ini adalah 31 Mei 1293. Namun diperkirakan bahwa Surabaya sudah berdiri jauh sebelum tahun 1293, bahkan mungkin sejak ratusan tahun sebelumnya. Usai merdeka dari Kesultanan Demak, Kadipaten Surabaya bangkit sebagai kekuatan utama di kawasan. Bahkan pada paruh kedua abad ke-16, Istana Kadipaten Surabaya menjadi pusat budaya dan sastra Jawa Islam, berlawanan dengan Istana Jawa Pedalaman seperti Keraton Kesultanan Pajang dan Mataram. Pada tahun-tahun awal abad ke-17, Surabaya sempat bersekutu dengan Pasuruan dan memperluas pengaruhnya atas seluruh Jawa bagian timur. Seketika membuatnya menjadi entitas terkuat di Jawa Timur, menyaingi Kesultanan Mataram. Walaupun pada akhirnya, ia berhasil ditaklukkan oleh Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1625. Tercatat nama-nama seperti Adipati Joyolengkoro, Pangeran Pekik, Adipati Jayengrono alias Jangrono, serta Aryo Joyo Puspito, yang merupakan para pemimpin legendaris Surabaya di era pemerintahan Mataram. Dan dipercaya pula bahwa para adipati Surabaya terdahulu adalah keturunan Kanjeng Sunan Ampel alias Raden Rahmat, salah seorang wali penyebar agama Islam yang tiba di Surabaya di era akhir Imperium Majapahit. Pada tahun 1743, di akhir kegaduhan geger pecinan, Sunan Pakubuwono II terpaksa menyerahkan Surabaya kepada VOC. Setelah runtuhnya kompeni pada akhir tahun 1799, ia kemudian diperintah langsung oleh gubernemen atau pemerintah kolonial Hindia Belanda. Prestis Surabaya secara politis memang telah menurun sejak menjadi bawahan Mataram, dan akhirnya benar-benar hanya menjadi sebuah kabupaten atau Regenschap pada masa Hindia Belanda. Dan seperti kabupaten-kabupaten di Jawa dan Madura pada umumnya, Kabupaten Surabaya dipimpin oleh seorang bupati di bawah pengawasan asisten residen yang berada di bawah kedudukan para residen Belanda. Hal yang unik di Kabupaten Surabaya pada masa kolonial adalah bahwa ia pernah dipimpin oleh dua orang bupati pada waktu yang bersamaan. Dua bupati yang berasal dari dua keluarga yang berbeda namun memiliki leluhur yang sama. Kembali ke awal abad ke-18. Menurut sejarah Rekhen Surabaya, sepeninggal Adipati Jayengrono pada masa Mataram, Kadipaten atau Kabupaten Surabaya dipecah menjadi dua, yaitu Kabupaten Kasepuhan dan Kabupaten Kanoman, yang sama-sama dipimpin oleh dua orang adik mendiang Jayengrono. Akan tetapi, menurut silsilah para bupati Surabaya yang dibuat oleh Raden Panji Kromodirono, seperti yang dimuat dalam buku Surabaya Tempo dulu oleh Dukut Imam Widodo,
Kabupaten Surabaya baru dipimpin oleh 2 orang bupati sejak tahun 1752, yaitu dengan Raden Tumenggung Jimat Condronegoro sebagai Bupati Kasepuhan dan Raden Tumenggung Joyodirono sebagai Bupati Kanoman. Mereka adalah keturunan Bupati Kiai Tumenggung Onggojoyo yang sepeninggalnya sama-sama ingin menjadi bupati. Meski demikian, dari semua silsilah yang ada, baik Jayangrono maupun Onggojoyo sama-sama tercatat sebagai keturunan Sunan Boto Putih, alias Pangeran Lanang Dangiran atau Kiai Ageng Brondong, seorang penyebar agama Islam yang konon masih keturunan penguasa Belambangan, yang juga keturunan dari salah seorang Raja Majapahit di masa akhir. Makam Pangeran Lanang Dangiran sendiri terdapat di Pesarian Agung Sentono Boto Putih di daerah Pegirian, tak jauh dari kawasan Masjid Agung dan Makam Sunan Ampel. Tidak diketahui apakah ada keterkaitan antara Sunan Boto Putih dengan Sunan Ampel, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada yang meyakini bahwa para adipati Surabaya terdahulu adalah keturunan Sunan Ampel. Yang jelas, salah satu informasi awal mengenai eksistensi seorang adipati atau bupati Surabaya dapat dilihat pada catatan seorang naturalis dan misionaris Belanda bernama Francois Valentin yang mengunjungi Surabaya pada tahun 1700-an dan sempat menghadiri acara perjamuan yang diadakan oleh Bupati Tumenggung Onggojoyo di kediaman sang bupati. Ketika itu, Valentin menyebutkan bahwa kompleks Istana Bupati alias dalam Kabupaten Surabaya sangatlah besar dengan luas berukuran lebar 100 kaki atau 30 meter dan panjang 200 kaki atau 60 meter. Dan dalam bukunya yang berjudul Beschrijving van Krot Java, ia juga menceritakan kalau Tumenggung Onggojoyo sering mengelilingi kota dengan menaiki gajah. Disebutkan dalam catatan Valentin pula, ketika ia berkunjung, Kabupaten Surabaya secara pemerintahan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram yang berpusat di Kartasura. Penduduk Surabaya waktu itu sekitar 10.000 kepala keluarga. Jalan-jalan di ibu kota kabupaten juga tampak lebar. Dan antara istana bupati dengan benteng company, terdapat tanah lapang yang di sekelilingnya banyak para penjual berbagai barang dengan harga murah. Alun-alunnya pun sangat luas dan terpelihara, serta sering digunakan untuk tempat latihan keprajuritan. Istana Bupati Onggojoyo sendiri yang sangat mewah dan indah. Di kompleks bagian dalamnya terdapat area terbuka dan bangunan pendopo yang dilengkapi dengan seperangkat gamelan untuk menghibur para tamu. Ruangan pendopo dilapisi tikar mewah, serta dihias dengan ornamen yang indah, dan sebuah tempat tidur besar diletakkan di berandanya. Mungkin tempat tidur itu menjadi tempat para pembesar kabupaten untuk menikmati alunan gamelan dan persembahan tari-tarian. Di komplek dalam kabupaten juga terdapat kandang gajah, yang gajah-gajahnya menjadi tunggangan sang bupati dan tamu-tamu istimewanya saat acara-acara resmi. Istana Adipati atau Bupati Surabaya saat itu tak ubahnya seperti keraton, tempat di mana sang raja tinggal. Jejak dari apa yang disebut sebagai Keraton Surabaya, alias dalam kabupaten itu, masih tersisa pada nama-nama tempat atau jalan di sekitarnya, seperti Kampung Kraton, Kebon Rojo, Kepanjen, Baliwarti, serta Bubutan. Sesuatu yang tidak mengherankan karena di berbagai daerah bawahan Mataram, termasuk di Surabaya, adipati atau bupati adalah perwakilan dan perpanjangan tangan dari seorang raja. Situasi kultural tersebut terus berlanjut, meski sejak tahun 1743 Surabaya sudah tak lagi menjadi bawahan Mataram dan diperintah langsung oleh VOC dan kemudian oleh Gubernemen Hindia Belanda. Seperti yang telah dinarasikan sebelumnya, menurut silsilah Raden Panji Kromodirono, karena 2 orang keturunan Bupati Tumenggung Onggojoyo sama-sama ingin menjadi bupati, mengakibatkan sejak tahun 1752 Kabupaten Surabaya dipimpin oleh 2 orang bupati,
yaitu Raden Tumenggung Jimat Condronegoro sebagai Bupati Kasepuhan, dan Raden Tumenggung Joyodirono sebagai Bupati Kanoman. Masing-masing menetap di Kebon Rojo yang merupakan kawasan dalam Kabupaten Lama untuk Bupati Kasepuhan, dan di sebuah tempat di daerah sebelah barat Kalimas, dan kemudian pindah ke kawasan Genteng untuk Bupati Kanoman. Silsilah yang memuat daftar para Bupati Kasepuhan dan Kanoman Surabaya memang tampak simpang siur dan membingungkan karena terdapat beberapa sumber dan masing-masing sumber mencatat silsilah yang berbeda. Meski demikian, bukti fisik mengenai keberadaan para Bupati Kasepuhan dan Kanoman Surabaya dapat dilihat dari adanya makam para Bupati di Pesarean Agung Sentono Boto Putih dan Pesarean Bibis Kromojayan Kanoman, serta pada prasasti pembangunan Masjid Kemayoran. Tercatat pada tanggal 7 Januari 1819, Gubernemen Hindia Belanda mengangkat Raden Glundung, salah seorang putra dari Raden Djoko Ismail sekaligus keturunan Bupati Kanoman pertama, sebagai bupati dengan gelar Raden Tumenggung Kromojoyodirono I alias Tumenggung Ripni. Bupati Kromojoyodirono kemudian bertempat tinggal di daerah Genteng Kali, di sebuah kompleks dalam kabupaten dengan pendopo yang menghadap ke arah Kalimas. Bupati Kromojoyodirono sendiri memerintah hingga tahun 1825. Nama bupati lainnya setelah Tumenggung Kromojoyodirono yang tercatat adalah Raden Bagus Anom alias Raden Ngabehi Kromojoyo Adinegoro II yang menjabat bupati pada tahun 1831 hingga 1859. Sementara, ada versi lain yang mengatakan bahwa ia menjabat sejak tahun 1837. Mengutip Serat Sorosila Terah Kromojayan, Bupati Kromojoyo Adinegoro dikenal sebagai ahli syiar agama Islam dan dekat dengan para ulama hingga mendapat predikat sebagai Imam Besar Masjid Agung Sunan Ampel. Di kalangan masyarakat Surabaya ketika itu, ia juga mendapat julukan Kanjeng Genteng karena berkediaman di kawasan Genteng Kali yang sebenarnya sama seperti para pendahulunya. Di akhir era pemerintahannya, pada tahun 1859 dibentuklah Kabupaten Sidokare sebagai pecahan dari Kabupaten Surabaya, yang kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Sidoarjo. Bupati Kromojoyo Adinegoro lalu digantikan oleh Raden Tumenggung Kromojoyodirono II yang menjabat bupati sampai tahun 1863. Sementara itu, paralel dengan pemerintahan para Bupati Kanoman, Bupati-Bupati Kasepuhan juga tetap melanjutkan eksistensinya dengan berkedudukan di Kebon Rojo, tempat kediaman Bupati-Bupati Surabaya terdahulu. Sebagaimana ditulis dalam buku Oud Surabaya karya G.H. von Faber, bahwa keberadaan bangunan baru dalam Kabupaten Kasepuhan yang berada di Jalan Kebon Rojo alias Rekhenstraat itu dibangun pada tahun 1840-an sebagai perluasan dari bangunan dalam Kabupaten Lama yang dibongkar, seiring dengan pembongkaran viaduk tanah yang menjadi bagian dari tembok kota. Di dalam kabupaten itulah tempat digelarnya pelantikan para Bupati Kasepuhan Surabaya, bahkan terkadang menjadi tempat dilantiknya bupati-bupati di wilayah Karesidenan Surabaya. Dalam sistem birokrasi Hindia Belanda di Jawa dan Madura, pada setiap daerah kabupaten atau Regenschap, terdapat seorang bupati alias Rekhen sebagai kepala daerah tradisional, sekaligus berkedudukan sebagai pegawai pribumi gubernemen. Dan setiap bupati itu didampingi oleh asisten residen yang merupakan bawahan dari residen yang berkedudukan di ibu kota Karesidenan. Pada abad ke-19, ibu kota Kabupaten Surabaya juga merupakan ibu kota dari Karesidenan Surabaya yang membawahi beberapa kabupaten. Pada masa selanjutnya, oleh pemerintah kolonial, wilayah yang membentuk ibu kota Kabupaten Surabaya lalu dinaikkan statusnya menjadi sebuah kota madya alias gemeente yang dikepalai oleh seorang wali kota atau burgemeester dari etnis Belanda. Sementara wali kota Belanda memerintah kota madya Surabaya,
kedudukan Bupati Surabaya tetap dipertahankan untuk memerintah Kabupaten Surabaya yang terdiri dari Kawedanan Jobokuto, Gunung Kendeng, dan Bawean. Dan mengutip silsilah yang dibuat oleh Raden Panji Gromodirono, yang dimuat dalam buku Surabaya Tempo Dulu oleh Dukut Imam Widodo. Para bupati kasepuhan Surabaya setelah Raden Tumenggung Jimat Condronegoro berturut-turut ialah Raden Adipati Cokronegoro I, Raden Adipati Panji Cokronegoro II, dan kemudian Raden Adipati Panji Cokronegoro III. Adanya kedudukan dua orang bupati, beserta masing-masing patih dan segenap pejabatnya dalam satu kabupaten tentunya merupakan kondisi yang aneh dan membuat jalannya pemerintahan menjadi tidak ideal. Setelah sempat terjadi suatu ketidaksepakatan antara keluarga Kasepuhan dan Kanoman. Pada tahun 1863, pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengangkat Raden Adipati Aryo Cokronegoro IV dari keluarga Kasepuhan sebagai Bupati Tunggal Kabupaten Surabaya. Sejak saat itu, dalam Kabupaten Kanoman yang berada di Genteng Kali pun ditinggalkan, dan pusat pemerintahan Kabupaten Surabaya secara definitif berpusat di dalam kabupaten yang berada di Kebonrojo. Pada tahun 1868, Bupati Cokronegoro IV tercatat pernah melakukan penataan kawasan pemakaman di bagian utara kompleks Masjid Agung Sunan Ampel. Di tahun 1874, ia mengadakan pesta pernikahan agung untuk putrinya yang menikah dengan seorang pangeran putra Sultan Aji Muhammad Sulaiman dari Kesultanan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Cokronegoro IV sendiri menjabat sebagai bupati sampai tahun 1901. Ia kemudian digantikan oleh Raden Tumenggung Aryo Cokronegoro V, yang pada masa pemerintahannya lah di tahun 1906, pemerintah kolonial menetapkan ibu kota Kabupaten Surabaya sebagai sebuah kemente, alias kota madya. Setidaknya sampai masa jabatan Bupati Cokronegoro V berakhir pada tahun 1912, dalam kabupaten di Kebonrojo masih berfungsi sebagai rumah jabatan bupati. Ketika Raden Adipati Aryo Niti Adiningrat VI menjabat sebagai Bupati Surabaya pada tahun 1912, ia pindah ke sebuah kediaman yang terletak di kawasan Ngemplak, yang dipisahkan dengan kawasan Genteng Kali oleh aliran Kali Mas. Dalam kabupaten yang berada di Kebonrojo pun berubah fungsi menjadi Hooghere Burger School dan kemudian menjadi Hoofkommisariat Van Polisi alias kantor kepala komisaris polisi sebelum akhirnya dibongkar pada tahun 1928. Di lahan bekas dalam kabupaten itu kemudian didirikan bangunan kantor pos besar yang sampai sekarang masih lestari dan berfungsi. Sementara kawasan alun-alun atau tanah lapang di selatan kantor pos dijadikan sebagai taman kota atau Stadstuin dan gedung Radvan Justisi alias Pengadilan Tinggi yang hancur saat Perang Kemerdekaan di bulan Oktober-November 1945. Kawasan bekas taman kota dan gedung pengadilan itu kini menjadi gedung Bank Indonesia serta kompleks Tugu Pahlawan. Ada pula sumber lain yang mengatakan bahwa alun-alun sebenarnya terletak di antara kompleks dalam kabupaten alias kantor pos besar dan Masjid Alun-Alun. Masjid Alun-Alun yang dimaksud adalah sebuah masjid besar yang berada di sisi barat dalam kabupaten yang kemudian dikenal sebagai Masjid Kemayoran dan masih berdiri sampai sekarang. Diperkirakan, sejak tahun 1912 atau beberapa tahun sesudahnya, sebuah rumah megah di kawasan Pregolan telah dijadikan sebagai kediaman Bupati Niti Adiningrat. Singkat cerita, sejak tahun 1926 sampai tahun 1927, Raden Adipati Aryo Niti Adiningrat VI dilaporkan memiliki niat serius untuk pensiun sebagai pamong praja. Karir yang sudah dijalaninya selama 40 tahun. Dengan 15 tahun menjabat sebagai Bupati Surabaya. Ketika itu, Niti Adiningrat yang konservatif menolak inovasi dan reformasi birokrasi yang akan diterapkan oleh gubernemen di Jawa Timur pada tahun 1928. Perlu diketahui di sini bahwa sejak dibentuknya Provinsi Jawa Timur,
Surabaya juga berkedudukan sebagai ibu kota dari provinsi tersebut. Menurut Bupati Niti Adiningrat, reorganisasi seperti itu masih terlalu dini, setidaknya untuk Kabupaten Surabaya. Karena itu, ia lebih memilih untuk mengundurkan diri. Akan tetapi, Gubernur Hindia Belanda menolak permintaannya. Bahkan, pada bulan Desember 1927, Niti Adiningrat menerima bintang jasa dari Residen Willem Charles Hardeman. Baru pada tahun 1934, setelah lebih dari 20 tahun menjabat Bupati Surabaya, pemerintah mengabulkan permohonannya untuk pensiun. Tepatnya sejak tanggal 31 Mei 1934, pemerintah memensiunkannya dengan hormat dan memberinya ucapan terima kasih atas pengabdian panjangnya sebagai seorang pamong praja. Penggantinya adalah Raden Adipati Aryo Suryowinoto, mantan Bupati Kabupaten Gresik. Pada tahun 1934, dalam keadaan krisis ekonomi, Kabupaten Gresik terpaksa dihapus dan digabungkan dengan Kabupaten Surabaya. Kawedanan Sidayu, Gresik, dan Cerme asal Kabupaten Gresik pun bergabung dengan Kawedanan Jobokuto, Gunung Kendeng, dan Bawean untuk membentuk Kabupaten Surabaya yang baru dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1935. Ketika Gubernur melakukan peleburan Kabupaten Gresik serta menunjuknya untuk menggantikan posisi Niti Adiningrat, Suryowinoto menyanggupinya, namun dengan syarat bahwa ibu kota Kabupaten Surabaya harus dipindahkan ke kota Gresik. Hal tersebut mendapat persetujuan dalam sidang Volksraad yang didukung oleh mayoritas anggota. Gubernur pun setuju untuk memindah ibu kota Kabupaten Surabaya ke kota Gresik dengan masa uji coba 2 tahun. Pelantikan Raden Adipati Aryo Suryowinoto sebagai Bupati Surabaya yang baru akhirnya dilaksanakan di bekas pendopo Kabupaten Gresik pada tanggal 12 Juni 1935. Namun, belum genap 2 tahun menjabat, Bupati Suryowinoto wafat di tanggal 5 April 1937. Pada tanggal 27 November 1937, Gubernur memutuskan untuk menunjuk seorang putra Bupati Tulungagung, yang juga menjabat sebagai Wedana di Pasuruan, bernama Raden Mas Tumenggung Musono, untuk menggantikan kedudukan mendiang Suryowinoto sebagai Bupati Surabaya. Setelah masa uji coba 2 tahun, ibu kota Kabupaten Surabaya pun diputuskan untuk dikembalikan lagi dari kota Gresik ke kota Surabaya. Sebagai lambang penyatuan tersebut, bekas pendopo Kabupaten Gresik kemudian dibongkar dan dipindah ke Surabaya. Lokasi pembangunan pendopo dan dalam Kabupaten Surabaya yang baru diputuskan berada di Genteng Kali, persis di tempat yang dulu pernah menjadi dalam Kabupaten Kanoman Surabaya yang ditinggalkan sejak tahun 1863. Pada bulan Januari 1938 dimulailah pekerjaan pembangunan tersebut. Bangunan yang pertama kali dibangun adalah bangunan dalam, pendopo, serta 2 paviliun tamu, dengan bangunan pendoponya sendiri merupakan pindahan dari Gresik. Walaupun ada sumber lain yang mengatakan bahwa kompleks kediaman Bupati ini sendiri sudah dibangun lagi sejak tahun 1914 sampai 1915, atau sekitar 50 tahun setelah ditinggalkan oleh Bupati Kanoman terakhir. Yang jelas, pada tanggal 27 April 1938 dan bertempat di rumah dinas Gubernur Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Musono dilantik sebagai Bupati Surabaya. Ini adalah pelantikan Bupati Surabaya terakhir yang menggunakan upacara tradisional seperti yang berlangsung sejak zaman Mataram terdahulu, lengkap dengan iring-iringan prajurit pengawal dan para pembawa pusaka.
Mantan Bupati Raden, Adipati Aryo Niti Adiningrat VI, juga hadir dalam upacara pelantikan tersebut. Sementara itu, pembangunan dalam kabupaten di Genteng Kali baru selesai 2 tahun kemudian. Tepatnya tanggal 1 Maret 1940, Bupati Musono beserta keluarganya menempati dalam kabupaten tersebut. Mengutip artikel Surabaya's Handelsblad, untuk kantor bupati selanjutnya tetap berada di kawasan Alun-Alun Strat karena tidak terdapat cukup ruang untuk membangun kantor bupati di dalam kabupaten yang baru. Bupati Musono, yang sudah mendapat gelar Aryo pada tahun 1940, menjabat sebagai Bupati Surabaya sampai masa pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan Indonesia, kemungkinan sampai sekitar tahun 1947 atau 1948. Pada tahun 1948 hingga 1949, tercatat nama Raden Tumenggung Juwito yang menjabat sebagai Bupati Surabaya sekaligus merangkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Negara Jawa Timur. Sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1950, untuk yang kedua kalinya, ibu kota Kabupaten Surabaya dipindahkan ke kota Gresik dengan bupatinya yang bernama Bambang Suparto. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Bupati Raden Sukarso di tahun 1964, Kota Madya Surabaya memperluas wilayahnya dengan mengambil 5 kecamatan dalam Kawedanan Jobokuto dan sebagian Kawedanan Gunung Kendeng. Pada tahun 1974, semasa pemerintahan Bupati Kolonel Suflan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Surabaya, dengan keputusannya tanggal 20 Maret 1974, telah mengusulkan agar nama Kabupaten Surabaya diubah menjadi Kabupaten Gresik karena alasan psikologis. Hal itu mendapat dukungan dari Bupati Surabaya dan Gubernur Jawa Timur. Pada akhirnya, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974, resmilah nama Kabupaten Surabaya diubah menjadi Kabupaten Gresik. Kedudukan dalam Kabupaten Surabaya di Genteng Kali sebagai kediaman para Bupati Surabaya pun berakhir, dengan pindahnya kedudukan Bupati ke kota Gresik, mengikuti berbagai perangkat pemerintahan kabupaten lainnya, yang sudah pindah terlebih dulu. Kompleks dalam Kabupaten Surabaya di Genteng Kali, kemudian diserahkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya difungsikan sebagai pusat pelestarian serta pengembangan seni budaya, dan kemudian disebut sebagai Taman Budaya Jawa Timur. Dalam perkembangannya, bangunan eks-pendopo Kabupaten Surabaya itu selanjutnya diberi nama Pendopo Jayengrono untuk menghormati Kiai Adipati Jayengrono, seorang pemimpin legendaris Surabaya pada abad ke-18.